Halo semuanya, selamat sore, bersama saya Katon Ahmad Baskara. Di video kali ini saya akan melihat sendiri bagaimana media sosial mengubah kampung heritage kayu tangan. Nah, untuk menjawab pertanyaan saya, di sini saya bersama dengan salah satu pengurus kawasan kayu tangan. Atas nama Ibu siapa? Mohon izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mila Kurniawati, di sini selaku Ketua Pokdarwis Kampung Heritage Kayu Tangan. Ibu Mila, izinkan saya melontarkan beberapa pertanyaan pada Ibu. Yang pertama, kampung heritage sudah ada sejak lama, tapi baru ramai dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Ibu, apa perubahan paling mencolok dibandingkan kondisi beberapa tahun lalu? Jadi Kampung Kayu Tangan ini berubah menjadi destinasi wisata itu sejak 2018. Memang sejak 2023 lah dirasa memang perkembangan itu cukup luar biasa. Jadi kondisi di awal setelah COVID ya, jadi memang kita bangkit kembali setelah COVID melanda. Kita juga mempersiapkan segala sesuatunya, baik secara infrastruktur, kesiapan masyarakat untuk menerima menjadi tempat wisata. Itu coba kita perbarui gitu. Akhirnya memang di 2023 itu menjadi titik balik kita, bagaimana proses pengembangan ini menjadi luar biasa dampaknya sampai sekarang. Baik Bu, terima kasih. Pertanyaan kedua, mengapa kayu tangan baru ramai setelah dikenal lewat media sosial, padahal kawasan ini sudah ada sejak lama Ibu? Ya, tidak bisa dipungkiri ya, memang media sosial sangat membantu kita dalam segi mempromosikan. Pokdarwis tidak berjalan sendiri, tapi dibantu dengan beberapa, termasuk dari pemerintah kota, bagaimana itu juga berusaha mengangkat potensi yang ada di Kampung Kayu Tangan. Jadi kalau ke Kampung Kayu Tangan itu bisa ngapain aja sih gitu ya. Jadi kita selain jalan-jalan, kita bisa menikmati kuliner, terus kita juga mencari spot-spot foto vintage gitu. Akhirnya memang dengan event-event yang kita kerjakan juga, promosi dengan media sosial ini dampaknya luar biasa gitu ya. Jadi saya kira memang sedikit banyak orang pasti mengenal kayu tangan juga lewat medsos, apalagi sekarang sudah zamannya kan Instagramable atau apalah platform semuanya kan juga banyak gitu ya. Jadi dari media sosial ini sedikit demi sedikit orang banyak mengenal kampung kayu tangan. Baik Bu, terima kasih. Lanjut pertanyaan ketiganya Ibu. Menurut Ibu, siapa saja yang merasakan dampak dari ramainya kayu tangan akibat promosi digital itu? Apakah warga asli, pelaku usaha, atau pihak lainnya? Ya, terbentuknya Kampung Kayu Tangan ini juga berdasarkan peran serta semua stakeholder ya, saya bilang ya. Jadi masyarakat, warga Kayu Tangan itu sendiri, termasuk kami di kelembagaan Pokdarwis, termasuk peran dari kelurahan, kecamatan, atau pemerintah kota bahkan. Jadi kalau kita melihat dengan ramainya Kampung Kayu Tangan saat ini, otomatis semua sudah bisa menikmati ya. Dari warga itu sendiri yang awalnya mungkin hanya rumah hunian biasa, dengan adanya pengunjung akhirnya menangkap peluang itu, akhirnya membuka rumahnya menjadi kafe, warung, itu kan juga dampak gitu ya. Selain dari warga sendiri, otomatis dengan kami secara lingkungan itu juga lebih tertata. Jadi dampaknya ini bisa kita rasakan semuanya gitu ya, tidak hanya kami warga, tapi juga beberapa ya istilahnya yang di sekitaran Kayu Tangan juga terdampak. Terlebih mungkin koridor Kayu Tangan yang kafe-kafenya, dan dari support pemerintah melalui promosi dan segala macam. Jadi kalau kita merasakan ramainya Kayu Tangan ini, insya Allah bisa dinikmati, karena memang Kayu Tangan tidak lagi menjadi milik atau ikonnya kami sebagai warga, tapi sudah menjadi ikonnya Kota Malang, provinsi, bahkan Indonesia. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu, sejak tahun berapa Kayu Tangan mengalami perubahan signifikan dari kawasan biasa menjadi kawasan wisata heritage? Iya, seperti yang tersampaikan di awal tadi ya, jadi Kampung Kayu Tangan ini memang sudah ada sejak zaman dulu kala gitu ya, bahkan mulai era kolonial, sebelum kemerdekaan, terus era kemerdekaan. Jadi memang sebelum ada pariwisata, Kayu Tangan ini sudah menjadi jantungnya perekonomian Kota Malang gitu. Tapi bergeraknya kita untuk menjadikan
tempat ini menjadi destinasi wisata atau salah satu pilihan menjadi kampung tematik dengan tema heritage itu kita mulai 2018. Tapi setelah itu memang sudah cukup dikenal waktu itu, tapi karena 2020 COVID harus tutup, kita juga ikut mengikuti tutup. Akhirnya kita membuka kembali itu memang di 2022, tapi ramainya ini kita merasakan itu ada perubahan yang sangat signifikan itu sejak 2023, yaitu saat kita sudah menjadi 75 peserta terbaik se-Indonesia di program ADWI. Jadi Anugerah Desa Wisata. Waktu itu Pak Menteri langsung hadir ke sini. Akhirnya disitulah mendongkrak yang awalnya kunjungan hanya di angka ratusan, terus ribuan. Setelah itu dampaknya luar biasa sampai sekarang. Ya Bu, lanjut ke pertanyaan kedua. Di area mana wisata heritage Kayu Tangan paling ramai setelah dipromosikan melalui media sosial? Ya, sebenarnya kalau dibilang ramai tentatif gitu ya. Kenapa? Karena memang kan pilihan pengunjung masing-masing gitu ya, selera lagi. Tapi kita benar-benar bagaimana kampung ini kita tata, kita kelola, jadi bisa jadi rumah-rumah dunia, termasuk fasilitas umum. Akhirnya dengan media sosial yang luar biasa sekarang ini tambah lagi, tidak hanya sekedar jalan-jalan di kampung tua, menikmati rumah-rumah tua. Ini Kayu Tangan kemunculan kuliner-kuliner gitu ya. Jadi kalau kita ditanya spot mana, saya kira sudah keseluruhan di kampung Kayu Tangan lah ya. Jadi kalau ke Kayu Tangan menikmati jalan-jalan iya, cari foto vintage iya, ngopi di rumah tua seperti ini juga iya. Jadi spot manapun bisa dieksplor selagi memang mengikuti aturan yang ada di kampung Kayu Tangan. Baik, langsung saja ke pertanyaan terakhir Ibu. Bagaimana pengelola dan warga menjaga keseimbangan antara pelestarian sejarah dan wisata digital? Ya, tidak bisa kita pungkiri memang meskipun kita adalah sebuah perkampungan, kita juga mengikuti perkembangan zaman. Tapi memang niat kita di awal adalah bagaimana warga, pemilik rumah sama-sama melestarikan bangunan yang kita punya. Jadi alatnya seperti apa? Alatnya sebenarnya yang lewat pariwisata tadi. Jadi tujuan akhir cita-cita kita bersama bagaimana Kayu Tangan kenal tidak hanya 3-4 tahun lagi, tapi kita kepingin sampai anak cucu kita juga merasakan vibe-nya yang sama, nuansanya, rumahnya dan segala macam. Jadi harapannya memang dengan adanya pariwisata ini tidak hanya warga tapi juga mengajak seluruh pengunjung sama-sama. Di sini ada budaya yang perlu kita lestarikan, termasuk arsitekturnya, bangunannya, sosial masyarakatnya. Ayo misalnya kalau berkunjung ke Kayu Tangan tidak hanya sekedar jalan-jalan, kita juga bisa istilahnya mengambil sisi edukasi yang ada di kampung Kayu Tangan. Baik Bu, terima kasih. Baik teman-teman, semoga dalam percakapan barusan kalian dan kita bisa mendapatkan informasi yang cukup tentang wisata heritage, yaitu Kampung Heritage Kayu Tangan. Selamat sore dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.